Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film After 6 Weeks yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Michael, istri Michael bernama Danny, dan kedua anak mereka bernama Casey dan Andy sedang melakukan liburan dengan berpergian ke tempat yang sangat jauh dari rumah mereka dengan menggunakan mobil. Michael dan Danny pun akan selalu bergantian dalam menyetir mobil jika salah satu di antara mereka merasa lelah. Pada malam hari, Michael yang sedang mengantuk mempercayakan pada Danny untuk menyetir mobil tersebut. Namun tampaknya Danny juga dalam keadaan yang lelah sehingga ia tanpa sadar ketiduran selama beberapa detik yang membuat mobil mereka menjadi oleng dan pada akhirnya mereka pun mengalami kecelakaan parah. Mobil mereka pun terbakar dengan sangat cepat sehingga membuat Michael dan Danny hanya bisa menyelamatkan Casey, sementara anak yang paling kecil mereka yaitu Andy tidak bisa mereka selamatkan dikarenakan Andy yang masih terikat di dalam keranjang bayi. Semenjak kematian anak mereka, hubungan Michael dan Danny mulai mengalami keretakan. Keharmonisan hubungan mereka pun tidak seperti dulu ketika anak mereka masih hidup. Rasa trauma pun pasti membekas di dalam pikiran Michael dan Danny akibat kematian dari anak mereka. Michael pun terus menyalahkan Danny akibat Danny yang sangat ledor sehingga menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Karena sudah tidak kuat lagi disalahkan terus-menerus oleh Michael, Danny pun memutuskan pindah rumah untuk sementara waktu dengan mengajak Casey. Does it sound that bad? Singkat cerita saja, Danny dan Casey pun tiba di rumah mereka yang baru. Danny dan Casey pun dengan segera memasukkan semua barang mereka ke dalam rumah itu. Setelah berhari-hari tinggal di rumah itu, Danny sering sekali mengalami kejadian yang sulit untuk dijelaskan. Akhir-akhir ini, Danny kerap tidur sambil berjalan dan ketika ia terbangun, Danny sudah berada di luar rumah. Padahal Danny ingat jika dirinya tadi malam sedang tidur di kamar. Bahkan tak hanya itu saja, Danny juga sering sekali mengalami ketindihan dan mengalami mimpi buruk semenjak tinggal di rumah tersebut. Kemungkinan besar mimpi buruk yang dialami oleh Danny diakibatkan oleh trauma yang dialami oleh Danny. Bahkan mimpi buruk yang sering terjadi membuat Danny kesulitan untuk tidur. Hari demi hari pun terus berlalu, Danny masih sering bermimpi buruk. Bahkan kali ini Danny juga mengalami halusinasi berlebihan. Ia juga sempat melihat botol Don milik Andy yang tersimpan di dalam lemari bawah wastafel. Halusinasi yang muncul saat di kamar mandi membuktikan bahwa memang Danny mengalami trauma berat pasca ditinggal oleh anaknya. Kemudian Danny pun memutuskan untuk keluar sebentar mencari udara segar. Setelah keluar dari rumah, Danny melihat ada sebuah gudang berada di dekat sana dan ketika dicek, Danny merasa heran kenapa ada topeng menyeramkan berada di gudang tersebut. Lalu Casey pun tiba-tiba saja datang mengagetkan Danny. Di sana Danny bertanya pada Casey kenapa ada topeng di dalam gudang tersebut. Casey mengaku bahwa dirinya yang telah membuat topeng itu. Semenjak tinggal di rumah itu, Casey sering tidur sambil berjalan. Hal itu sama persis seperti yang dialami oleh Danny. Alasan Casey membuat topeng menyeramkan itu adalah karena Casey merasa nyaman ketika menggunakan topeng itu saat tidur. Dengan menggunakan topeng itu, Casey mengaku bahwa dirinya tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Malam pun tiba, Michael tiba-tiba menelpon Danny dan mengatakan jika dirinya merasa kangen dengan Casey. Mereka pun sempat berbincang banyak, bahkan mereka berdua sudah saling memaafkan atas apa yang telah terjadi. Michael sangat ingin pergi ke rumah yang Danny tempati saat ini. Namun dirinya tidak bisa dikarenakan masih ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Lalu ketika Danny tidur lagi dan lagi, ia mengalami ketindihan dan mendengar suara-suara teriakan dari Casey. Setelah Danny berhasil terbangun, ia dengan segera pergi menuju kamar Casey dan ternyata Casey masih dalam keadaan yang tertidur pulas. Di salah satu buku Casey, Danny menemukan ada banyak sekali gambar-gambar yang dibuat oleh Casey. Tak bisa lama, Danny mendengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Namun setelah ditelusuri, Danny tidak melihat adanya kehadiran dari siapapun. Posisi jendela yang semuanya terkunci mendadak menjadi terbuka semua. Lalu tiba-tiba Casey bertanya apa yang dilakukan Danny dan kenapa ibunya belum tidur juga.
Danny kemudian menjelaskan pada anaknya bahwa tadi ia sempat mendengar suara ketukan dan semua jendela mendadak terbuka dengan sendirinya. Karena sudah merasa kelelahan, Danny pun kembali ke kamar untuk beristirahat. Tak terasa pagi pun tiba. Danny pun sempat melihat rekaman yang diambil di aplikasi, di mana memperlihatkan Casey yang mengalami hal-hal mistis. Bahkan dia pun berteriak dengan keras, seperti mimpi yang tadi malam Danny alami. Kemudian Danny melihat rekaman kedua yang memperlihatkan Casey yang berbicara pada sosok makhluk tak kasat mata. Tentu saja perbincangan yang Casey lakukan membuat Danny menjadi merinding. Lalu Casey pun merasa sangat marah setelah Danny mengambil HP-nya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Danny pun sempat bertanya siapa sosok itu dengan nada membentak. Akan tetapi Casey mengaku bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Kemudian Danny merasa ada yang aneh dengan perutnya, dan ketika ia mengeceknya dengan menggunakan alat tes kehamilan, Danny sangat terkejut karena dirinya tengah hamil. Pada sejak kematian anaknya, Danny tidak pernah lagi melakukan mantap-mantap dengan Michael. Jika Danny hamil, lalu siapakah ayah dari bayi yang ada di kandungannya? Kemudian Danny pun bertanya pada sahabat terdekatnya yang bernama Sarah untuk menanyakan kenapa dirinya bisa hamil padahal Danny dan Michael tidak pernah melakukan mantap-mantap. Sarah yang melihat wajah Danny yang terlihat pucat menyuruhnya untuk beristirahat saja. I'm here for you. Tak terasa malam pun tiba. Danny kembali mendengar suara bayi dari sebuah kamar. Merasa kangen dengan anaknya yaitu Andy, Danny kembali melihat kenangan masa lalu bersama dengan anaknya. Tapi secara mengejutkan muncul tangan mengerikan yang mulai menyerang Danny. Tiba-tiba saja ia pun terbangun di luar rumah. Semakin hari mimpi buruk yang dialami Danny semakin menjadi-jadi. Bahkan kali ini mimpi yang dialaminya semakin seram. Untungnya ada Casey yang langsung menenangkan ibunya yang dalam keadaan panik. Mereka berdua pun memutuskan untuk tidur bersama-sama. Yes you are. Keesokan paginya saat sarapan, Danny menerima telepon dari Sarah yang merasa khawatir dengan keadaan dari Danny setelah Danny mengupload beberapa aktivitas paranormal yang terjadi di rumahnya di akun Facebook Danny. Danny pun tidak mengetahui kapan dia mengupload video yang dimaksud Sarah. Ada total 10 rekaman yang terupload di halaman FB-nya dan salah satunya adalah mimpi buruk yang ia alami tadi malam. Postingan itu kemudian menjadi viral dan banyak orang yang membicarakan tentang Danny yang sudah tidak waras. Danny pun langsung marah-marah pada Casey karena Danny mengira Casey lah yang telah mengunggah rekaman tersebut. Namun dengan wajah yang sedih, Casey menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal itu. Lalu pada malam harinya, Danny kembali menerima email dari sosok misterius yang berisi video Danny sedang mandi. Danny langsung marah-marah pada Casey karena ia berpikir Casey lah yang telah mengirimkan video tersebut. Bahkan Danny pun dengan tega merusak HP Casey dan tidak memperbolehkan Casey bermain HP lagi. Pada malam harinya ketika Danny sedang tertidur, ia pun merasakan hawa kehadiran dari seseorang yang berhasil menyusup ke dalam rumahnya. Tiba-tiba saja Casey memanggil Danny dan hal itu pun membuat Danny terbangun dari tidurnya. Danny pun segera pergi menuju kamar Casey. Karena tadi Danny sempat melihat seorang pria misterius, ia pun sangat yakin jika pria tersebut ingin menculik Casey. Casey disuruh bersembunyi di dalam kamar saja, sementara Danny akan mengecek keadaan sekitar rumah. Lalu tiba-tiba saja di belakang Danny muncul sosok pria tersebut yang langsung membius Danny. Danny pun terbangun di lorong rumahnya. Merasa khawatir dengan keadaan dari Casey, ia pun segera pergi menuju kamar Casey dan di sana ia melihat Casey sedang tertidur pulas. Setelah itu Danny memutuskan untuk tidur bersama dengan Casey. Tapi sebelum tidur, Danny mengeluarkan HP dan berencana untuk menangkap semua aktivitas yang terjadi saat mereka tidur. Setelah berjam-jam tidur, Danny pun dikejutkan dengan suara alarm pintu depan. Danny pun mulai mengecek rekaman di HP-nya dan ia melihat sosok pria misterius yang sedang menculik Casey. Danny pun segera keluar rumah untuk mencari keberadaan dari Casey. Di dalam hutan, Danny hanya mendengar suara teriakan dari Casey dan dia segera mengikuti sumber suara tersebut. Sementara itu memperlihatkan Casey yang sedang dibawa oleh pria misterius. Pria misterius itu mulai menelpon seorang pria yang ternyata dia merupakan Michael. Michael ternyata merupakan dalang di balik itu semua. Michael membayar orang lain untuk memata-matai keluarganya di rumah tersebut. Michael juga membayar orang itu untuk mengganggu Danny dan Casey agar seolah-olah mereka sedang diganggu oleh makhluk halus penunggu rumah itu. Saat sedang asik teleponan tanpa pria itu sadari, Casey telah kabur. Pria itu langsung mematikan telepon itu untuk mencari keberadaan dari Casey. Sementara itu, Danny masih berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan dari Casey. Dalam kondisi yang gelap, Danny pun sempat tersandung oleh ranting pohon yang menyebabkan kakinya menjadi kesleo.
Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya Danny berhasil menemukan Casey. Setelah keadaan dirasa aman, Danny dan Casey segera kembali ke rumah untuk mengambil kunci mobil dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Tapi belum saja mengambil kunci mobil, Danny dan Casey dibuat pingsan oleh pria tersebut. Ketika Danny terbangun, ia melihat Michael yang sudah tiba di rumah itu. Danny pun meminta tolong pada Michael untuk membuka ikatan yang mengikat tangan dan kakinya. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Michael. Michael kemudian menjelaskan jika dirinya ingin membunuh Danny. Alasan kenapa ia ingin membunuh Danny adalah karena Danny sudah berani-beraninya membawa Casey pergi menjauh dari Michael. Karena Danny telah membunuh anak mereka yang paling kecil yaitu Andy, Michael pun tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali pada Casey. Michael sangat takut jika Danny malah membunuh Casey akibat trauma dan halusinasi yang dialami oleh Danny. Sejak meninggalnya anak mereka yang paling kecil, Danny lah yang mengalami trauma berat sementara Michael secara perlahan bisa melepas kepergian dari anaknya. Berbanding terbalik dengan Danny yang merasa kesulitan untuk melepas kepergian dari anaknya. Danny tidak berusaha untuk melanjutkan hidupnya bersama Michael dan Casey. Danny malah tega mengusir dan menyuruh Michael untuk menjauh dari keluarganya, dan hal inilah yang membuat Michael menjadi sangat marah pada Danny. Michael juga mengungkapkan pada Danny bahwa pria misterius itu merupakan orang suruhan Michael. Ketika Michael ingin menembak Danny tepat di kepala, Danny sempat melakukan perlawanan. Michael mulai mencekik leher Danny dan kebetulan di bawah kasur itu terdapat cutter. Akhirnya Danny menggunakan cutter tersebut untuk menusuk leher dari Michael. Setelah berhasil membunuh Michael, Danny mengambil pistol milik Michael dan segera keluar rumah untuk mencari keberadaan dari Casey. Danny mulai menodongkan pistol itu mengarah ke pria yang disewa oleh Michael untuk memberitahukan di mana keberadaan dari Casey. Pria itu pun memberitahu Danny jika Casey berada di dekat gudang. Setelah memberitahu di mana keberadaan dari Casey, Danny pun langsung menembak pria itu tepat di bagian kepala yang membuat pria itu tewas seketika. Danny pun merasa lega setelah berhasil menemukan Casey yang dalam keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba di belakang Danny muncul Michael yang ternyata belum mati. Danny pun dengan segera mengambil batu besar di dekat sana dan langsung melempar batu itu mengarah ke kepala Michael. Akhirnya Michael pun tewas secara sepenuhnya. Kemudian Danny dan Casey duduk di depan rumah. Tak berselang lama polisi pun datang ke tempat itu setelah Danny menelpon polisi untuk memberitahukan semua insiden yang terjadi di rumahnya. Scene akhirnya memperlihatkan Danny yang terbangun di pagi hari. Tiba-tiba saja di sebelahnya terdapat Michael yang baru bangun tidur. Ternyata kejadian ketika Danny membeli rumah baru, kejadian mistis yang dialami oleh Danny, hingga pertarungan Danny dengan Michael, semuanya itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Danny. Dia mengalami mimpi itu dikarenakan terus memikirkan kematian dari anaknya, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue bermaaf. Oke, see you next video guys.